Pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto melantik Bapak Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dan menurut rencana, Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara akan dipindahkan pada tahun 2028 manakala prasarana dan sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dapat rampung di Ibu Kota Negara Nusantara. Semoga saja pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara dapat terrealisasi berdasarkan keputusan dan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penetapan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala OIKN itu pertanggal 4 November tahun 2024. Basuki Hadimulyono yang pada sebelumnya menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2014 sampai tahun 2024, diberi amanah oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN pada Juni tahun 2024. Basuki mengisi jabatan tersebut setelah Bambang Susantono yang menjadi Kepala OIKN sebelumnya mengundurkan diri. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, ya saya sudah ngomong, laksanakan. Saya cuma bilang, siap perintah. Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu, Pak? Iya, 2028 pindah. Tapi saya nanti mau ngadep beliau lagi. Kalau terkait dengan wakilnya Pak, sudah ada? Belum. Pak, kita realistis nggak sih Pak, 4 tahun dilaksanakan, secara kan baru KIPP yang bisa dibangun sekarang ini. Kalau untuk ekosistem KIPP insya Allah sudah, karena kan tinggal yudikatif dan legislatif, sehingga 3 kamar eksekutif, yudikatif, legislatif plus huniannya harus sudah siap, sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklar pindah semua ke sana. Pak, kalau groundbreaking investor masih ada Pak? Ini ada yang berbeda sudah. Nah, sudah. Maksudnya bakal kayak Pak Jokowi lagi nggak? Oh iya. Pak Presiden itu segala macam. Kalau itu ya nggak, belum, makanya saya harus ngadep beliau lagi untuk bisa mekanismenya, perintahnya kayak seperti apa. Pak, kemarin sempat ada omongan dari Menteri PU Pak, katanya IKN tetap diteruskan cuma dengan lebih lambat gitu Pak. Mungkin dari Pak Basuki sendiri seperti apa menanggapi? Kalau saya kerja selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerjakan. Kan sudah tahu gaya saya kerjakan. Ya. Arahannya sendiri dari Pak Prabowo gimana Pak? Apa memang ada arahan untuk rada dilambatkan? Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan. Selesainya itu dalam yudikatif dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, huniannya, perkantorannya, okay? Perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Berarti untuk 4 tahun ini tidak terbatas untuk KIPP saja Pak? Saya kira enggak, karena ada beberapa investor yang mungkin di luar. Sudah minat ke wilayah 2 juga Pak? Di wilayah 2 sudah ada. Pas kan Pak Presiden Jokowi sebelumnya bilang akan rutin berkunjung ke IKN setelah purna tugas. Apakah beberapa waktu ini komunikasi untuk kunjungan Pak Presiden setelah tugas? Terakhir beliau, saya komunikasi dengan beliau 2 hari yang lalu. Saya bilang, Bapak harus rutin sana. Oh iya. Dalam waktu dekat Pak? Ya nanti tergantung beliau kan, kalau jadwalnya. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana. Pak, terkait dengan investasi sendiri, sejauh ini investasi yang sudah masuk
sudah seberapa banyak Pak? Yang sampai dengan groundbreaking terakhir, kalau APBN kan 86 triliun. Kalau investasinya 58 triliun. Itu sampai di groundbreaking terakhir sebelum tanggal berapa ya? Seminggu sebelum pelantikan. Seminggu sebelum tanggal 20 kemarin, terakhir kan 58 triliun. Targetnya kan 100 triliun ya Pak, ya Pak, akhir tahun ini. Bisa dikejar Pak, ada optimisme sendiri atau ada arahan dari Gabungan Perencana Pak? Ya, saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong untuk membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati. Untuk peresmian Istana Garuda, apakah udah ada rencana Pak? Karena kemarin kan Pak Belum, baru Istana Negara ya? Iya, nanti kemarin baru Istana Negara, sedangkan Istana Garuda nanti menunggu jadwal dari Istana. Pak, perkiraan groundbreaking ke-9 sudah ada gambaran Pak kapan dan mungkin kira-kira berapa investor di groundbreaking? Saya kira mungkin ada, tapi saya belum tahu persis. Nanti ini saya baru mau ke kantor lagi. Undang-undang IKN kan nggak kan tidak terlalu banyak terkait dengan yang lain-lainnya, justru banyak lex spesialis ya. Spesialis. Hanya mempercepat, belum ada arahan untuk mengubah undang-undang IKN. Kalau LOI sampai sekarang sudah berapa Pak? Sudah berapa LOI-nya? Sudah berapa? LOI sudah lebih dari 500, tapi yang paling penting adalah yang terwujud untuk mulai pembangunan itu lebih penting. Seperti yang dulu, kalau LOI itu bukan hanya investor, ternyata kita petani, kita ada yang konsultan, ada yang kontraktor, ada yang supplier. Yang kita utamakan yang investornya. Nah, investornya ada 200 sekian. 200-an, jadi sekitar kurang dari setengah sebenarnya yang betul-betul investor. Dalam waktu dekat kapan akan kunjungan ke IKN Pak setelah pelantikan ini Pak? Saya besok Kamis ke sana. Oke? Karena Jumatnya ada kunker Komisi 2 DPR, jadi saya duluan ke sana. Kalau Pak Presiden sendiri belum ada arahan Pak ke sana? Belum. Beliau kan mau keluar negeri malahan kan? Mungkin habis dari, nggak tahu saya. Tapi ada pembicaraan soal kepres dan perpindahan ke sana sih sama Pak Prabowo? Enggak. Oh, itu saya kira levelnya Pak Presiden dengan para menteri. Kalau yang difokuskan oleh Pak Presiden dalam waktu dekat apa itu Pak? Ya itu tadi. Ya sekarang ini kan baru sudah November Desember, jadi saya ingin membuat program 2025 untuk bisa dilaksanakan perintahnya beliau. Berarti Pak Bas akan sering ke IKN dong Pak, atau stay di sana Pak? Lebih banyak di sana. Okay. Belum ada perintah. Target sampai akhir tahun konstruksi di otorita di IKN berapa persen Pak? Berapa bos? Apa? Sampai akhir tahun Pak, target konstruksi di IKN berapa? Saat ini yang batch 1 sudah 94%. Ya, kita mudah-mudahan bisa sekitar 98% di akhir tahun ini. Yang batch 1, yang batch 2 udah sekitar 60% lebih. Yang batch 3 hampir 40%. 36%. Oke. Ya. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kurun waktu 4 tahun. Proyek ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan yang saat ini tengah digarap dengan serius, dan Presiden Prabowo berjanji akan menyelesaikan semua fasilitas dasar IKN yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian pengarahan bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, di mana Presiden memberikan instruksi langsung kepada para anggota kabinetnya untuk menjadikan penyelesaian IKN sebagai prioritas. Presiden Prabowo menargetkan agar infrastruktur IKN tidak hanya selesai sebagian, tetapi tuntas dalam artian mencakup 3 pilar utama fungsi pemerintahan, yakni gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut keterangan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menerima pengarahan langsung dari Presiden Prabowo,
Presiden berharap pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dapat rampung bersama-sama dengan gedung eksekutif yang saat ini hampir selesai. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dan menyeluruh, sehingga fungsi pemerintah dapat beroperasi dengan lancar tanpa hambatan fasilitas. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo dengan menyebutkan bahwa Presiden menargetkan semua infrastruktur dasar harus selesai dalam 3 hingga 4 tahun. Hal ini tidak hanya menekankan kecepatan penyelesaian, tetapi juga kualitas dan daya guna fasilitas-fasilitas tersebut untuk kebutuhan pemerintahan, baik di level eksekutif maupun di ranah legislatif dan yudikatif. Dengan begitu, seluruh lembaga negara dapat berfungsi optimal di lokasi baru ini, menjadikan IKN sebagai simbol modernisasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan Indonesia. Presiden Prabowo juga bertekad agar IKN dapat menjadi tempat berlangsungnya sidang paripurna DPR MPR pada Agustus tahun 2028. Target ini mencerminkan dedikasi penuh terhadap pembangunan IKN yang dipandang sebagai representasi dari wajah baru Indonesia, sebuah ibu kota yang tidak hanya melambangkan perpindahan administratif, tetapi juga perubahan paradigma pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Presiden Prabowo ingin agar pada 2029, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diselenggarakan di IKN, menjadikannya simbol peralihan yang lebih dari sekadar perpindahan fisik tetapi juga pengembangan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan terarah. Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan perencanaan, tetapi juga mengimplementasikan sejumlah strategi dan metode percepatan dalam pembangunan IKN. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur prioritas dalam waktu dekat, sehingga jalur utama, akses publik, dan kebutuhan dasar lainnya bisa segera tersedia. Dalam kerangka waktu 4 tahun, Presiden Prabowo memfokuskan pada pengerjaan gedung-gedung utama dan infrastruktur publik agar bisa berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Kehadiran mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, sebagai Kepala Otorita IKN menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo. Basuki, yang dikenal sebagai maestro pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat mempercepat proses konstruksi dan menjamin kualitas setiap bangunan sesuai standar internasional.